Halo semuanya, di video ini saya mau bahas satu buah tools yang rasanya cukup menarik buat kita cobain gitu ya. Jadi buat kalian yang mau belajar tentang proses automation, khususnya menggunakan Ansible, ini bisa dijadikan salah satu tools yang bisa mempermudah pekerjaan kita nantinya gitu ya. Walaupun dengan Ansible saja sebetulnya juga itu sudah cukup membantu kalau menurut saya. Tapi dengan adanya web UI seperti ini rasanya bisa mempermudah lagi gitu ya. Nah mungkin sebelum ke sana sedikit saya review dulu ya. Jadi sebetulnya Ansible ini kan berfungsi untuk melakukan provisioning application ke beberapa server sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada kebutuhan buat deploy aplikasi langsung ke banyak server ya, kalian bisa manfaatkan yang namanya Ansible. Nah, cara kerjanya sebetulnya simple ya. Kalau yang biasanya kita mau deploy aplikasi itu perlu SSH satu persatu ke server yang akan kita config gitu ya. Nah, kalau di sini kita cukup definisikan semacam inventory, kemudian ada playbooknya juga. Nah, mungkin untuk basic Ansible-nya rasanya pernah saya bahas di video sebelumnya ya, nanti kalian bisa cek. Untuk linknya nanti juga saya akan sertakan di kolom deskripsi. Tapi kurang lebih gambarannya ibaratkan lewat satu perintah nantinya kita bisa mengeksekusi banyak task untuk nanti bisa dijalankan di semua server sekaligus. Jadi yang awalnya mungkin kita mau config beberapa server itu perlu waktu berjam-jam, tapi dengan menggunakan Ansible kita bisa lakukan dalam hitungan menit gitu ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi langkah yang pertama mungkin saya mau coba installin dulu ya. Nah, untuk dokumentasinya sendiri nanti detailnya kalian bisa cek aja di websitenya langsung, dan apa yang saya tunjukkan di sini juga berdasarkan dokumentasi yang ada di sini. Nah, untuk metode instalasinya sebetulnya di sini kalau kita lihat metode instalasi untuk Semaphore ini sebetulnya ada beberapa jenis ya. Kita bisa gunakan Snap, bisa gunakan Package Manager, Docker, atau binary file. Nah, biar simple mungkin saya akan gunakan yang Docker saja ya. Jadi kalau nanti kalian mau coba, tinggal siapkan Dockernya, kemudian di sini sudah disediakan juga Docker Compose-nya, jadi tinggal di-copy aja nih semuanya. Nah, saya balik dulu ke kode editornya. Kebetulan di sini saya sudah buatkan satu Docker Compose ya, dan ini template-nya pun mirip seperti yang ada di dokumentasi. Cuma mungkin ada sedikit beberapa yang saya modifikasi gitu ya. Di sini saya tambahkan network, kemudian ada volume juga ya, karena nantinya di sini saya naruh playbook dan saya akan mapping directory playbook yang ada di lokal komputer saya ke dalam kontainernya. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti silakan kalian bisa sesuaikan lagi gitu ya. Tapi dengan template yang ada di sini pun ini udah bisa langsung running. Kemudian di sini passwordnya mungkin saya set yang simple-simple aja dulu ya. Password 123. Kalau sudah mungkin kita bisa langsung running. Nah, untuk menjalankannya kurang lebih seperti ini. Saya coba masuk ke directory Semaphore-nya dulu. Di sini udah ada Docker Compose-nya ya. Jadi cara ngejalannya tinggal Docker Compose admin d seperti ini ya. Oke, kita tinggal tunggu dulu. Di sini udah running kontainernya, dan kalau kita cek Docker PS. Nah, ini udah running ya. Di sini saya coba akses ke yang port 3000. Mungkin sebelumnya saya tampilkan dulu alamat IP VM yang saya gunakan sekarang. Ini 10.24.2047 dan saya coba akses di web browser. Misalkan saya buka di Chrome aja deh ya. Oke, saya paste di sini, kemudian port 3000 seperti ini ya. Nah, ini halaman pertama pada saat kita login, kita tinggal masukkan aja admin dan password yang udah kita set di Docker Compose tadi. Kemudian, pada saat pertama kali kita jalanin, pasti kita diminta untuk bikinin new project gitu ya. Nah, misalkan di sini yang simple aja lah, misalkan demo project gitu ya. Kalau sudah, ini bisa kita langsung create saja. Dan kalau kalian lihat di sini sudah ada beberapa menu gitu ya, ada repository, key store, dan sebagainya. Nah, sebelum kita nanti jalankan playbooknya, mungkin saya di sini akan coba set beberapa value dulu ya. Mungkin yang pertama berkaitan dengan key store. Jadi key store itu sama halnya untuk nyimpen user yang nanti kita gunakan untuk autentikasi ke setiap VM-nya gitu ya. Jadi di sini misalkan saya kasih nama LabStack aja ya. Kemudian di sini saya pilih SSH key-nya, untuk username-nya saya masukkan LabStack lagi, dan untuk private key-nya ini sebetulnya tinggal kita copy paste aja dari yang sudah kita miliki SSH key-nya ya. Misalkan di sini saya copy dari sini aja, saya copy segini, kemudian kita paste di sini, create. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan nanti kalian ada user lagi ya tinggal sesuaikan aja.
Kalau misalkan mau pakai login with password juga bisa ya, tinggal masukin loginnya apa, passwordnya apa. Tapi kebetulan di sini untuk terautentikasi ke VM-nya saya menggunakan SSH key, jadi saya pilih type-nya yang SSH. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita bisa masuk ke bagian repository. Nah, untuk menambahkan repository kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena nantinya akan ada playbook yang akan kita eksekusi, jadi kita tinggal arahkan saja playbooknya itu ada di mana. Kebetulan di sini saya ada di lokal, jadi saya panggil langsung saja path-nya. Di sini misalkan saya masukin playbook gitu ya. Ini nanti tinggal disesuaikan aja karena di sini saya sudah petakan dari directory playbook yang ada di lokal ke dalam kontainernya. Di kontainernya itu kan dia masuk ke directory /playbook ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan nanti kalian pakai GitHub repository atau apapun itu ya tinggal disesuaikan aja. Gitnya mau pakai SSH, TTPS, branch-nya apa gitu ya. Dan kalau sudah akses key-nya kita sesuaikan dengan key store yang udah kita definisikan di awal. Kalau sudah ini tinggal create saja dan selanjutnya kita masuk ke bagian environment. Nah, di environment sebetulnya nggak banyak yang perlu kita masukkan ya di sini, tapi karena ini mandatory jadi perlu kita isikan. Kalian bisa isikan kosong aja seperti ini atau di sini ada sedikit tambahan yang mau saya coba masukin ya. Jadi ada variabel namanya Ansible host key checking, ini saya false-kan. Jadi biasanya kalau nanti kita baru SSH pertama kali ke server itu kan ada kayak konfirmasi gitu ya. Nah, untuk nge-skip proses itu kita bisa set seperti ini di dalam environment variabelnya. Kalau udah kita set aja, kemudian kita masuk ke inventory. Nah, di dalam inventory ini kita tinggal masukkan aja daftar server yang mau kita provisioning. Misalkan di sini saya kasih nama VM demo, kemudian untuk kredensialnya pakai kredensial yang udah kita definisikan di key store, kemudian type-nya kita pilih yang static aja. Misalkan di sini saya buatkan all ya. Jadi semua alamat IP yang di sini nanti akan otomatis terprovisioning. Nah, kebetulan di sini saya sudah sediakan beberapa VM ya. Ada VM demo 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 VM ceritanya yang mau saya provisioning. Nah, tinggal dicatat aja alamat IP-nya berapa. Contoh di sini untuk VM yang pertama 10.28.30.36 ya. Kita tinggal copy paste aja ke sini. Kemudian untuk VM yang kedua pun sama. Di sini saya copy alamat IP-nya. Kemudian untuk VM yang ketiga, satu lagi ya. Di sini saya copy juga. Jadi ada 3 buah VM. Kalau kalian VM-nya lebih dari ini ya tinggal masukin aja daftar alamat IP-nya berapa. By the way, untuk hal ini mungkin saya coba yang paling simpel dulu. Walaupun nanti kita bisa pisahin lagi ya grup IP-nya itu seperti apa gitu. Jadi ada web server, database server. Kalau misalkan nanti kita butuh seperti itu bisa kita buat seperti itu. Kebetulan di sini saya gabungin dulu aja jadi satu. Yang penting saya bisa tunjukin dulu proses provisioningnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah kita bisa create dan kita bisa masuk ke task template-nya. Nah, di sini saya buat task template baru. Anggaplah di sini itu saya mau jalanin satu buah aktivitas gitu ya. Misalkan di sini reboot mesin aja dulu yang paling simple gitu ya. Nah, untuk playbooknya itu kita tinggal cek di playbook yang udah kita definisikan di komputer lokal kita. Misalkan di sini saya udah buat beberapa playbook ya. Ada Nginx PHP FVM buat nginsalin Nginx PHP dan sebagainya. Ada playbook untuk node exporter, kemudian ada Prometheus dan reboot mesin. Nah, mungkin saya akan coba playbook yang reboot mesin dulu ya. Tasknya itu cukup simple, cuma kayak gini doang. Jadi dia bakal nge-reboot, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti di dalam semapornya kita tinggal panggil nama YAML-nya aja di sini. Kebetulan di sini namanya reboot-machine.yaml. Jadi saya tinggal sesuaikan aja di sana. Di sini saya ketikkan reboot machine.yaml gitu ya. Kalau misalkan nanti ini ada yang typo atau apa, nanti message-nya akan muncul di tampilan konsol semapornya. Jadi pastikan nama playbooknya itu sesuai ya. Atau kalau kalian typo nanti tasknya itu nggak akan running ya. Dan kalau sudah di sini saya masuk ke inventory. Inventory-nya saya pilih VM demo sesuai yang udah didefinisikan di awal. Berikut pun dengan repository dan environment. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada build dan deploy juga, cuma kita cobain task yang simple aja dulu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita create dan untuk menjalankannya kita tinggal klik run saja di sini. Nah, ini sebelum kita ngerunning ada beberapa pilihan ya, mau di debug, mau dry run atau ada opsi check di dalamnya atau yang lainnya gitu. Cuma di sini saya akan langsung jalankan saja. Di sini saya coba run ya dan kurang lebih tampilan konsolnya seperti ini. Jadi yang biasanya mungkin kita lakukan secara manual, kalau misalkan tanpa web UI ya,
Kan ibaratkan perintahnya kayak gini lah ya, kalau kita mau nginsalin basic Ansible-nya gitu, nanti tampilan konsolnya seperti ini. Ini kalau tanpa web UI. Tapi kalau menggunakan Semaphore yang ada web UI-nya ya mirip-mirip lah ya. Yang biasanya kita operasikan Ansible itu menggunakan command line, kalau menggunakan Semaphore di sini kita bisa operasikan secara web UI. Jadi sebetulnya ya ini tools yang mungkin nanti bisa ngebantu kalian juga gitu untuk lebih mudah lagi dalam mengoperasikan si Ansible-nya. Oke ya, di sini statusnya udah nge-reboot dan dia udah up kembali, dan sesimpel itu ya, kita bisa ngejalanin satu buah task yang kita jalankan ke beberapa server yang berbeda. Oke, kalau sudah mungkin di sini saya close, tapi saya akan coba jalankan playbook yang lain gitu. Kalau ini kan simple ya, cuma nge-restart doang. Di sini saya akan coba buatkan satu buah template baru, tapi di sini misalkan saya akan jalankan Node Exporter aja dulu ya, yang simple. Misalkan di sini saya kasih name-nya adalah install Node Exporter seperti ini. Kemudian untuk playbooknya kita samakan dengan nama playbook yang udah kita buat di sini. Di sini saya udah buat node-exporter.yaml. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini node-exporter.yaml seperti ini ya. Kemudian untuk inventory-nya, karena saya akan lakukan ke 3 VM yang tadi udah saya buat, masih sama ya. Jadi saya masih gunakan satu inventory yang sama. Berikut pun untuk yang lain tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah, ini tinggal create saja. Kemudian kita masuk ke sini dan kita langsung run saja ya. Ini saya langsung run. Nah, tinggal kita tungguin aja prosesnya sampai dengan selesai. Nah, buat kalian yang sudah pernah nginsalin Node Exporter secara manual, pasti kan udah tahu nih tahapannya apa aja ya. Dan intinya sih lumayan banyak tahapannya, mulai dari download Node Exporternya, kita ekstrak, kita config, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan Ansible seperti ini, kita bisa mengautomate proses itu. Jadi bahkan kita tinggal satu kali run, tapi semua tasknya itu udah bisa selesai. Nah, contohnya seperti ini ya, kita bisa provisioning ke 3 VM sekaligus dengan durasi waktu yang cukup singkat. Nah, untuk ngeceknya mungkin di sini saya ambil sampel satu buah IP, saya copy, saya buka di web browser. Kalau Node Exporter itu dia running di port 9100, dan kalau kalian lihat di sini metriknya sudah muncul ya. Artinya ini Node Exporternya sudah terinstall gitu. Nah, jadi yang biasanya kita lakukan satu persatu ke server, sekarang kita bisa automate itu sekaligus gitu. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita cobain lagi, kita coba jalanin playbook lain ya. Kalau tadi ada reboot mesin dan install Node Exporter, kita coba lagi misalkan di sini saya cek dulu ada install Prometheus. Nah, untuk install Prometheus kurang lebih susunan tasknya seperti ini ya. Jadi lumayan panjang, tapi ibaratkan kita bisa provisioning sekaligus. Nah, di sini saya coba buatkan dulu. Misalkan di sini namanya install Prometheus, kemudian playbooknya namanya prometheus.yaml. Kita cek dulu di sini prometheus.yaml ya. Kemudian inventory-nya masih sama dengan yang lain, baik itu repository dan environment-nya. Kalau sudah tinggal kita create, kemudian kita run lagi. Kita tinggal langsung run dan kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai gitu ya. Nah, kalaupun misalkan playbook kalian ada yang error atau apa, biasanya nanti ketahuan di sini. Tinggal dibaca aja lognya itu apa dan nanti tinggal disesuaikan playbook yang masih error gitu ya. Tapi intinya ketika kalian bermain dengan automation tool seperti ini, pastikan kalian sudah paham juga proses manualnya seperti apa. Jadi kalau kalian mau mainan sama automation ya jangan langsung loncat ke automationnya. Pastinya nanti kalian bingung, ini flow-nya seperti apa sih? Aplikasi ini tuh kalau mau kita deploy ke server tuh gimana sih? Jadi tetap ya, syarat utamanya sebelum kalian mainan dengan automation, kalian perlu paham dulu proses manualnya seperti apa. Ya contoh misalkan kalau mau nginsalin Prometheus, cara manualnya gimana sih? Biar kalian tahu dulu flow-nya seperti apa. Kalau sudah paham, baru kalian bisa buatkan automation seperti ini. Jadi tujuannya supaya nanti ketika ada masalah pada saat deployment, ada error, kalian nggak bingung gitu ya. Nah, kurang lebih ini prosesnya ya. Jadi ibaratkan ini saya installkan Prometheus langsung ke 3 VM sekaligus. Nah, kalau kita cek di sini misalkan salah satunya ya, saya buka web browser lagi, Prometheus itu running di port 9090 dan harusnya di sini udah muncul gitu ya. Nah, ini sampel aja. Seharusnya di sini targetnya ada 3 VM ya, tapi itu nanti bisa di custom di dalam playbooknya seperti apa. Ini saya cuma mau nunjukin bahwa dengan Ansible aja kita udah bisa mempermudah pekerjaan kita. Ditambah lagi ada fitur UI seperti ini akan jauh lebih memudahkan lagi gitu ya.
Oke, satu lagi mungkin untuk task template-nya, kalau tadi ada Prometheus Node Exporter, di sini kita cobain satu playbook lagi ya. Misalkan di sini Nginx PHP FVM. Ini nama playbooknya Nginx PHP FVM.yaml seperti ini. Kemudian yang lainnya masih sama. Jadi kalau nanti kalian punya banyak server lain, ya tinggal disesuaikan aja dengan inventory-nya apa gitu ya. Repositorinya juga nanti bisa disesuaikan. Kalau sudah, ini saya cek dulu Nginx PHP FVM, Nginx PHP FVM.yaml, ini udah oke, tinggal di create, kemudian kita tinggal run saja. Kalau sudah, kita tinggal tunggu. Dan ini sudah terprovisioning ke semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang mainan sama home server gitu ya, mau coba-coba soal ini, ya kalian minimal kalau misalkan sudah punya template automate-nya seperti ini, ketika nanti kalian punya hardware baru, punya komputer baru, punya server baru, ini mau di-provisioning ke server yang baru pun bisa gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita nyeting-nyeting dari awal gitu. Ya intinya kurang lebih seperti itulah ya. Proses yang biasanya kita lakukan secara manual, ini bisa di-automate menggunakan tools seperti ini. Oke, ini kita tunggu dan kebetulan di sini sudah selesai ya prosesnya. Kita bisa coba tes. Anggaplah di sini saya akses ke alamat IP ini. Karena di sini saya nginsalin web server, dia munculnya halaman default Nginx seperti ini. Dan kalau kita coba masuk ke servernya menggunakan SSH, misalkan seperti ini. Misalkan ini alamat IP-nya yang ini ya. Nah, kalau saya cek misalkan di sini sudo ps-ax buat ngecek prosesnya grep php. Nah, di sini udah ada yang running nih php fvm ya. Servisnya pun harusnya udah running. Kalau saya cek systemctl status php 8.1 fvm, ini harusnya udah running. Ini kemudian tadi ada apa lagi? Prometheus ya, sudo systemctl status Prometheus seperti ini udah running. Kemudian tadi ada node exporter juga ya, node exporter. Nah, ini udah running. Kemudian tadi ada Nginx satu lagi seperti ini. Dan ini udah running semua ya. Ini saya hanya sampling di salah satu server aja, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Jadi ibaratkan nanti kalian bisa definisikan banyak task template di sini ya. Misalkan kalian mau jalanin buat auto update OS, di sini juga nanti bisa disertakan cron job-nya. Jadi ibaratkan task ini tuh akan dijalankan otomatis kalau misalkan kondisi waktunya match dengan yang kita set. Misalkan tiap 1 hari sekali kita mau update repository, itu pun bisa. Nanti kalian tinggal buat cron di sini. Dan selanjutnya ya nanti kalian bisa explore lebih lanjut ya terkait dengan tools ini. Intinya kalau saya lihat di dokumentasinya ini sudah lumayan detail. Jadi kalian bisa gunakan dokumentasi ini untuk explore hal-hal yang lain gitu. Jadi misalkan di sini kalian mau mainan dengan CI/CD gitu ya, itu pun bisa, ataupun yang lainnya. Tapi kurang lebih itulah yang ingin saya coba bahas di video kali ini ya. Intinya walaupun dengan Ansible biasa saja juga sudah cukup yang kalian bisa operasikan secara command line, tapi dengan adanya web UI seperti ini rasanya akan jauh lebih memudahkan lagi gitu ya. Intinya sih kalau misalkan ada yang lebih simple, kenapa kita pilih yang ribet, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video ini, cukup singkat tapi minimal ini bisa ngasih gambaran juga ke kalian, khususnya untuk tool automation yang bisa kalian manfaatkan, kalian bisa pelajari, intinya mempermudah pekerjaan kalian lah ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya.